Terlihat dari gerakan terampilmu barusan, kamu bekerja sebagai tukang ledeng sebelum masuk ke dalam lubang. Kata pemimpin tikus itu, Lu Yun, apakah kamu masih ingin bercanda saat ini? Menurutmu kita tidak akan aman jika bersembunyi di selokan, bukan? Saya hanya ingin menghidupkan suasana. Pemimpin manusia tikus itu terkekeh. Selokan ini sangat kuat. Ada ledakan besar di sini, tapi masih utuh. Lu Yun melihat ke atas dan ke bawah. Saluran pembuangannya masih utuh dan sepertinya tidak ada ledakan di atasnya. Tentu saja, untuk mengembangkan ruang alkimia Falcon dalam waktu yang lama, banyak upaya yang dilakukan untuk pembangunan bagian saluran pembuangan pertama. Ambil contoh bahan konstruksinya. Meski tidak semuanya terbuat dari besi bintang, di setidaknya 60% darinya terbuat dari atas. Pembangunan jangka panjang. Haha, menurutku, klan Demon Eagle tidak mau disalahkan atas pencemaran lingkungan. Lu Yun berkata dengan tajam. Ini juga harus menjadi salah satu aspeknya. Pemimpin tikus itu tidak menyangkal Lu Yun. Ledakan. Suara teredam dari atas mengganggu pembicaraan mereka. Ayo cepat evakuasi. Saluran pembuangan ini tidak bisa dihancurkan. Untuk Alchemy Creation nomor 006, hanya masalah waktu saja sebelum bisa dibuka. Pemimpin Ratman itu menciutkan lehernya dan berkata. Lu Yun mengangguk setuju. Tyrannosaurus Rex ini benar-benar menakutkan, yang membuatnya sedikit khawatir untuk pergi ke dunia atas. Anda harus tahu bahwa klan Elang Iblis membawa 5 ciptaan alkimia ini ke alam atas. Jika kekuatan penghancurnya sebesar Tyrannosaurus Rex, maka alam atas seharusnya sudah berada di bawah kendali klan Elang Iblis sekarang. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh para pembudidaya manusia saat ini. Ya, apakah 5 kreasi alkimia bernomor di ruang alkimia Falcon juga memiliki kekuatan ini? Mengapa kamu bertanya? Pemimpin manusia tikus itu memandang ke arah Lu Yun dengan bingung, tidak. Kecuali ciptaan alkimia nomor 001, efektivitas tempur dari 5 ciptaan alkimia bernomor lainnya masih dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Lalu apa istimewanya Alchemy Creation nomor 001? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat pandai bertarung. Lu Yun, lelukonmu sama sekali tidak lucu. Wajah pemimpin Ratman menjadi serius, sulit untuk mengatakan apa yang istimewa tentang dia, tetapi selama Anda berdiri di sampingnya, emosi Anda akan lepas kendali, dan serangkaian emosi negatif seperti mudah tersinggung, depresi, dan kemarahan akan hilang. Mereka akan bermunculan seperti jamur setelah hujan. Kenapa aku begitu paham dengan apa yang kamu bicarakan? Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, sekarang di daerah yang tercemar, jika tidak memakai manik-manik si, kamu akan merasa tertekan. Hal ini disebabkan oleh produksi kreasi alkimia No. 001. Pemimpin tikus itu menjelaskan, sialan, semua ini yang disebut ruang alkimia Falcon sebagai cinta. Sudut mulut Lu Yun bergerak-gerak, saya tidak menyangka bahwa saya akan melakukan hal baik secara tidak kasat mata untuk Sky Island Ring. Ras manusia, menurutmu 2 ruang alkimia lainnya tidak bersalah, bukan? Di tong pewarna besar ini, tidak ada yang bisa sendirian. Itu benar, Bang, ada lagi suara teredam di atas kepala mereka. Sial, Tyrannosaurus Rex ini sangat gigih. Dia belum menyerah. Lu Yun melirik ke atas selokan di mana tidak terjadi apa-apa. Ayo cepat keluar dari sini. Pemimpin manusia tikus itu bergidik, sepertinya mengingat rasa takut didominasi oleh Tyrannosaurus Rex. Apa yang kamu takutkan? Jika Tyrannosaurus Rex ini bisa menyerang, dia pasti sudah masuk. Lu Yun berkata tidak setuju. Begitu dia mengatakan ini, dia merasakan angin sejuk bertiup di punggungnya, dan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Sebuah firasat buruk menghampiriku. Lu Yun tanpa sadar melirik ke atas kepalanya dan berkata dalam hatinya, itu tidak mungkin. Tapi sejujurnya tubuh itu telah mundur. Pemimpin Ratman. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Lu Yun berjalan mundur, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia benar mengikuti Lu Yun. Meskipun umat manusia ini biasanya berbicara sedikit tidak relevan, mereka selalu dapat memainkan peran kunci di saat-saat kritis. Saat dia mundur, suara teredam sebelumnya datang dari atas kepalanya. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini juga terdengar suara benturan logam. Bang, di atas tempat Lu Yun berdiri, pipa tiba-tiba menonjol, dan pemandangan yang sama seperti di rumah persembunyian terjadi, hanya saja terakhir kali itu adalah ekornya, dan kali ini adalah paha tebal Tyrannosaurus Rex. Pemimpin manusia tikus itu diam-diam menelan ludahnya, merasa senang karena dia mengikuti Lu Yun, kalau tidak, dia pasti sudah berubah menjadi daging cincang sekarang. Namun perhatian Lu Yun sepenuhnya terfokus pada paha bagian dalam Tyrannosaurus Rex yang tebal. Tidak hanya tidak ada sisiknya, tetapi juga terdapat tanda-tanda luka bakar dan korosi yang jelas, dan bahkan tulang kaki yang tebal pun dapat terlihat samar-samar. Apakah luka di paha bagian dalam itu ada sejak awal? Hah, apa yang terjadi dengan luka ini? Ekspresi wajah pemimpin Ratman membuat Lu Yun merasa tidak perlu bertanya. Luka korosif ini sepertinya disebabkan oleh bola lunak yang dibuat oleh ayah. Lu Yun, apakah kamu berbicara tentang kantong kotoran itu? Benda itu begitu kuat hingga meledak terlebih dahulu dan melukai Tyrannosaurus Rex. Jejak kesedihan melintas di mata pemimpin Ratman, yang kemudian digantikan oleh tekad, saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Ada hal yang lebih penting yang perlu Anda lakukan sekarang, dan hanya Anda yang bisa melakukannya. Apa? Lu Yun punya firasat buruk. Sama seperti kamu mengendalikan ekor penciptaan alkimia nomor 006 terakhir kali, kendalikan kaki ini.
Lu Yun, bukankah ini agak berlebihan? Anda harus tahu bahwa terakhir kali dia mampu mengunci ekor Tyrannosaurus Rex dengan momentumnya, dia telah menghabiskan seluruh kekuatan pedangnya, sekarang dia menggunakan kepalanya untuk menahan kaki Tyrannosaurus Rex. Beri aku waktu 5 detik, dan aku bisa menghilangkan lukanya dan menjatuhkan orang besar ini. Pemimpin Ratman berkata dengan suara dingin. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Lu Yun memandang pemimpin Ratman dengan heran. Menurut Lu Yun, idenya tidak lebih dari seekor lalat capung yang mengguncang pohon dan mimpi orang bodoh. Tunggu, apakah aku masih bisa berbohong saat ini? Oke, Tuan, aku akan mempercayaimu sekali saja. Pemimpin manusia tikus telah membicarakan hal ini, dan akan terlalu berlebihan jika Lu Yun menolaknya. Di matanya, dua warna api berbeda menyala. Api dunia bawah berwarna biru senyap seperti perawan, dan api berwarna merah darah bergerak seperti kelinci liar. Muncul di telapak tangan kiri dan kanan Lu Yun. Fusi. Ini bukan pertama kalinya Lu Yun melakukan peleburan dua api, namun berbeda dengan masa lalu karena keterbatasan wilayahnya. Sederhananya, itu terdengar seperti perpaduan api alien dan api dunia bawah. Terus terang, sepertinya kedua jenis api itu telah bercampur. Meskipun kekuatannya sudah menakutkan, itu juga beberapa kali membantu Lu Yun melarikan diri dari situasi berbahaya dan meraih kemenangan. Namun campuran keras ini telah menghabiskan sebagian besar energi kedua api dalam prosesnya. Tapi segalanya berbeda sekarang, apakah itu ranah Lu Yun atau pencapaiannya dalam api, semuanya tidak lagi seperti dulu. Tidak ada bedanya, ia tidak hanya dapat beralih dengan bebas antara api neraka dan api asing, tetapi ia juga dapat menggunakan kedua api tersebut secara bersamaan. Sampai batas tertentu, ketika Lu Yun dipromosikan menjadi negeri dongeng Daluojin, keretakan terakhir antara dia dan Ming Huo juga hilang. Api neraka masa kini sefleksibel lengan dan dapat dikendarai dengan mudah. Belum lagi ikan yin yang dan api aneh. Ikan yin yang memakannya satu demi satu. Akan sangat tidak masuk akal jika sikunya diputar keluar. Meleleh, dia meneriakkan satu kata dan menyatukan kedua telapak tangannya. Tanpa sedikit pun energi yang keluar, mawar yang selalu hidup muncul di tangan Lu Yun, dan dia bahkan bisa melihat setiap tekstur pada mawar itu. Mawar biasa memancarkan keharuman yang menyegarkan, tapi mawar di tangan Lu Yun memancarkan aura kehancuran. Pemimpin manusia tikus yang sedang menonton di samping mengerutkan alisnya dan berkata dalam hatinya, untung saja aku tidak memilih menjadi musuhnya pada awalnya, kalau tidak aku mungkin sudah bereinkarnasi sekarang. Oh, benar, aku adalah ciptaan alkimia, sepertinya tidak ada yang namanya reinkarnasi. Itu akan lebih menakutkan lagi. Aku akan segera kehilangan jiwaku. Tapi Lu Yun mengerutkan kening, itu tidak cukup. Ini tidak cukup. Setelah bertarung melawan Tyrannosaurus Rex, ekor Tyrannosaurus Rex, Lu Yun tahu bahwa jika dia ingin menguncinya dengan nafasnya, memusnahkan Rose saja tidaklah cukup. Ayo lagi, Lu Yun mengangkat Annihilation Rose di tangannya ke posisi di antara alisnya. Saat dia melepaskan tangannya, pedang tajam muncul di tangannya. Kamu berjanji akan menjatuhkan Tyrannosaurus Rex ini. Hah, pemimpin manusia tikus itu terkejut. Dia sudah terobsesi dengan hal itu, saya berjanji, jangan khawatir. Setelah mengatakan ini, Lu Yun mengambil keputusan, mengeluarkan botol porselen kecil dari cincin penyimpanan, membuka sumbatnya, dan menuangkan semuanya ke dalam mulutnya. Segera, rona merah muncul di wajah Lu Yun, dan matanya menjadi kabur. Pemimpin manusia tikus itu membungkuk dan mengambil botol porselen yang terlepas dari tangan Lu Yun. Di atasnya tertulis dengan jelas, aku mencintaimu. Apa-apaan ini? Apakah ini obat yang untuk sementara meningkatkan kultivasimu? Sepertinya dia benar-benar berusaha sekuat tenaga kali ini. Pemimpin Ratman tergerak sejenak. Perasaan percaya dari orang lain begitu baik, manusia. Jangan khawatir, saya tidak akan mengecewakanmu. Saat dia berbicara, dua pasang gigi mirip vampir muncul lagi di mulut pemimpin Ratman. Di sisi Lu Yun, dia mempertahankan jejak kesadaran terakhirnya sambil mendorong pedang lurus Taya di tangannya. Saat ini, wajahnya semerah pantat monyet. Dan entah kenapa, pemimpin manusia tikus di sebelahnya tidak hanya terlihat cantik dan tampan, tapi dia juga melihat paha tebal Tyrannosaurus Rex, yang membuatnya terlihat sangat menawan. Sial, aku makan terlalu banyak. Staminaku sudah tidak kuat lagi. Aku harus cepat. Bangkit, mengikuti perintah Lu Yun. Api tanpa nama menyala berkobar di pedang Taya. Lu Yun memegang pedang di satu tangan, seperti seorang pelukis, menggunakan pedang sebagai kuas dan keinginan sebagai tinta, dan mulai menghiasi mawar pemusnahan. Kecepatannya semakin cepat, dan Annihilation Rose, yang awalnya gelap seperti tinta, diberi warna di bawah ukiran Lu Yun, membuatnya terlihat lebih hidup. Selesai, Lu Yun menyelesaikan pukulan terakhirnya, dan saat pedang Taya dilepaskan. Annihilation Rose tampaknya adalah bunga yang baru saja dipetik dari taman. Bunganya sangat halus dan hidup sehingga siapapun yang melihatnya pasti akan datang dan mengendusnya. Jakun pemimpin tikus itu menggeliat dan dia melihat ke arah mawar yang melayang di udara, sungguh omong kosong alkemis, ini adalah ciptaannya. Pergi, mata Lu Yun benar-benar kabur, tapi dia masih mengertakkan gigi untuk mencegah dirinya tersesat dalam kegembiraan. Saat Annihilation Rose dilepaskan, aura yang dilepaskannya menutupi segala sesuatu di dunia. Setiap kali saya menarik napas, saya dapat melihat kematian yang dingin dan vitalitas yang bersemangat bergantian bola balik, seperti reinkarnasi.
Mengaum, Tyrannosaurus Rex sepertinya merasakan ancaman pada Annihilation Rose, dan meraung marah, mencoba menarik pahanya. Tapi bagaimana Lu Yun bisa memberinya kesempatan ini? Begitu pahanya yang tebal terangkat dari tanah, Lu Yun mengendalikan Annihilation Rose dan melepaskan seberkas cahaya kuning redup, yang menyinari paha Tyrannosaurus Rex. Segera, paha yang masih bergerak tiba-tiba membeku seolah-olah ada mantra penahan yang dipasang padanya. Saat mawar pemusnahan terbakar, saat itulah Tyrannosaurus Rex kabur. Lu Yun mengertakkan gigi dan berkata kepada pemimpin tikus, hanya ini yang bisa saya lakukan, dan sisanya terserah Anda. Jangan khawatir, pemimpin manusia tikus itu sadar, merangkak, dan terbang langsung menuju luka di paha bagian dalam Tyrannosaurus Rex. Dengan satu gigitan, tubuh pemimpin tikus itu seperti rangkaian virus kode, dan mulai berubah bentuk terus-menerus. Suatu saat menjadi babi, di saat lain menjadi anjing, dan saat berikutnya berubah menjadi naga. Saat transformasi bentuk pemimpin manusia tikus itu semakin cepat, mata coklatnya secara bertahap dipenuhi dengan warna hijau neon. Tyrannosaurus Rex mengeluarkan raungan marah dan mencoba melepaskan diri beberapa kali, tetapi dihadang oleh Annihilation Rose. Namun, ini juga mempercepat kecepatan pembakaran Annihilation Rose. Hanya 2 detik telah berlalu dan lebih dari separuh kelopaknya telah terbakar. Tapi melihat pemimpin tikus itu, selain tubuhnya yang terus berubah bentuk dengan aneh, dia tidak membuat kemajuan sama sekali. Berapa banyak spesies yang ditambahkan ayah saat dia membuat benda ini? Pemimpin Ratman melirik Annihilation Rose dengan pandangan sekelilingnya, merasa sedikit khawatir. Situasi ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan sebelumnya. Cepat, lebih cepat, lebih cepat, pemimpin tikus itu terus mendesak dalam hatinya. Untungnya, Huang Tian terbayar dan ditemukan oleh pemimpin Ratman di saat-saat terakhir ketika Annihilation Rose terbakar dan berubah menjadi abu. Kamu sangat takut akan hal ini, jadi matilah. Tubuh pemimpin tikus itu kembali ke bentuk aslinya, hanya saja dadanya cekung, dan sebuah jarum hitam muncul dan menusuk luka busuk Tyrannosaurus Rex. Saat ini, Annihilation Rose telah terbakar habis, namun paha Tyrannosaurus Rex yang sedang berjuang keras, tidak bergerak saat ini, seperti pohon besar yang berakar di langit. Suara teredam datang dari atas, dan bahkan selokan pun bergetar 2 kali. Pemimpin Ratman menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh jatuhnya ciptaan alkimia nomor 006 ke tanah. Ini akhirnya berakhir. Pemimpin manusia tikus itu jatuh ke tanah karena kelelahan. Saat lampu hijau memudar dari matanya, kelelahan terlihat di wajahnya, dan dia pingsan. Peti yang tenggelam itu perlahan kembali ke keadaan semula pada saat ini. Di dalam peti baja logamnya tertulis dengan cat berpendar, penciptaan alkimia nomor 000. Ah, raungan bergema di selokan. Panas, panas sekali bagiku. Panas sekali. Seorang lelaki telanjang, penuh uap dan semerah kepiting, sedang berlari kencang di selokan. Orang ini tidak lain adalah Lu Yun. Ini ada di selokan. Jika berada di luar, reputasi Lu Yun dalam kehidupan ini akan hancur. Seorang anak laki-laki berusia 20 tahun berlari telanjang melintasi bumi yang hangus di siang hari bolong. Apakah ini merupakan hilangnya moralitas atau distorsi sifat manusia? Keampuhan obat aku mencintaimu jauh di luar dugaannya. Awalnya, Lu Yun ingin meminumnya, tetapi dia takut panasnya tidak cukup, jadi dia hanya mengambil 1 botol. Selain itu, dia terus mengedarkan energi spiritual selama periode tersebut, yang secara tidak terlihat menyebarkan efek obatnya ke seluruh tubuh. Gadis ini memberinya kepala, dan dia sudah berhalusinasi. Setiap kali dia melihat alur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan ke sana. Ho, Lu menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tetap terjaga, tetapi tidak berhasil sama sekali. Bayangan tubuh yang menawan muncul di benaknya tanpa terkendali. Ah, Lu Yun meninju pipa yang terbuat dari besi meteorit. Setelah terdengar suara teredam, pipa tersebut terlihat sedikit penyok, yang menunjukkan kengerian pukulannya. Tenang, tenang, Lu Yun memaksakan dirinya ke dalam kondisi meditasi untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Namun bagi seorang pemuda berusia awal 20-an dan penuh energi, hal ini sangatlah sulit. Lu Yun mencoba beberapa kali tanpa hasil, dan ketika obatnya menjadi semakin kuat tetapi tidak dapat dilepaskan, saudara laki-laki kedua Lu Yun sudah sedikit bengkak dan tidak dapat mengendalikan dirinya. Aku akan meledak. Lu Yun menengadah ke langit dan meraung. Dia mengeluarkan kantong air dari cincin penyimpanannya dan menuangkan botol demi botol ke dirinya sendiri. Di bawah rangsangan air dingin, Lu Yun kembali sadar, tapi tidak banyak. Kita harus menemukan jalan. Lu Yun berpikir, alangkah baiknya jika saya mengetahui hukum air. Hukum air. Ada 1. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat. Meskipun dia tidak mengetahui hukum air, jika dia mencoba memahaminya sekarang, hari bunga bakung mungkin akan menjadi dingin saat dia mempelajarinya. Namun di tangannya dia memegang harta yang diimpikan oleh semua penggarap hukum air. Nilainya setara dengan pentingnya api aneh bagi mereka yang mengembangkan hukum api. Lu Yun dengan cepat mengeluarkan kotak giok dari ruang penyimpanan. Begitu dia muncul, Lu Yun merasakan suhu di sekitarnya turun sedikit, dan sedikit rasa sejuk masuk ke tubuhnya yang panas. Ini benar-benar berhasil. Lu Yun sangat gembira dan dengan cepat membuka batu giok itu. Apa yang dilihatnya adalah kristal es yang memancarkan udara dingin. Itu adalah harta tertinggi yang dia peroleh dari membunuh Beidi, kristal es yang paling dingin. Gelombang udara dingin muncul ke permukaan, dan terlihat jelas bahwa panas di tubuhnya tak tertahankan, tapi Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil.
Yang kuinginkan adalah perasaan ini. Lu Yun memeluk kristal es dingin tertinggi di pelukannya. Embun beku mulai menyebar dari tangan Lu Yun yang tergenggam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dalam waktu kurang dari beberapa saat, seluruh tubuh Lu Yun tertutupi. Sepertinya dia menghabiskan malam di luar di timur laut. Meski dia menggigil kedinginan, senyuman di wajah Lu Yun menjadi semakin kuat. Ya, itu saja. Waktu berlalu, ketika matahari menyinari selokan melalui celah yang diinjak Tyrannosaurus Rex, dan jatuh menimpa wajah pemimpin tikus itu. Membuka kelopak matanya yang berat, pemimpin manusia tikus itu duduk dari tanah dengan kelelahan. Sebagai makhluk alkimia, istirahat tidak akan membuat kondisinya menjadi lebih baik. Pemulihan hanya mungkin dilakukan dengan mengonsumsi larutan alkimia yang mendukung fungsi tubuh. Kemana perginya manusia? Melihat sekeliling, pemimpin Ratman tidak melihat Lu Yun. Memanjat dari lendir yang kental, pemimpin tikus itu menatap matahari. Sisik Tyrannosaurus Rex yang awalnya berwarna hijau tua berkilau kini menjadi kusam. Dengan sedikit sentuhan, sebagian besar jatuh. Apa yang tersembunyi di bawah sisiknya bukan lagi jaringan subkutan dan garis otot Tyrannosaurus Rex yang kuat, melainkan bangkai yang busuk dan berbau. Sepertinya dia tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama kali ini, setidaknya setengah bulan. Umat manusia itu mungkin sudah pergi, jadi siapa peduli. Jaga dirimu dulu. Saat dia berbicara, pemimpin manusia tikus itu menggigitnya tanpa mempedulikan bau menyengat. Saat Jakun menggeliat, paha Tyrannosaurus Rex yang setebal pohon besar di langit, menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, hingga pada akhirnya hanya tersisa seonggok kulit dan tulang. Pemimpin manusia tikus itu menyeka daging busuk dari mulutnya, akhirnya hidup. Meski Tyrannosaurus Rex sudah mati, larutan alkimia yang tersimpan di dalam tubuhnya sesuai dengan kebutuhannya. Setelah ruang alkimia Falcon dihancurkan dan ayahku meninggal, tak seorang pun di dunia ini yang akan mengetahui identitas asliku. Pemimpin manusia tikus berkata dengan sangat gembira, sekarang selama kita tinggal di lubang yang kotor dan bau ini, tidur dengan tangan kita dan menanggung kesulitan, dan terus memperbanyak suku, cepat atau lambat lingkaran pulau-pulau kosong ini akan menjadi duniaku, tikus-tikus. Benar, pemimpin manusia tikus itu menepuk keningnya, jika dia telah koma selama setengah bulan, maka tikus-tikus betina yang ditinggalkan di dekat manusia kadal itu hampir melahirkan anaknya sekarang. Menggabungkan ciri-ciri monster kambing dan manusia kadal, aku tidak tahu bentuk kehidupan seperti apa yang akan lahir. Aku benar-benar tidak sabar. Tapi itu jelas tidak buruk, kalau tidak, para lizardmen akan datang melalui pipa dan membunuh mereka. Menurutku ini tidak terjadi, jadi mereka pasti dihentikan oleh keturunanku. Pemimpin manusia tikus itu menggosok tangannya dan berjalan kembali menyusuri selokan, kakinya bergerak semakin cepat. Tapi saat mereka berjalan, pemimpin manusia tikus itu bergidik hebat. Kenapa? Rasanya di selokan sangat dingin. Aku tidak merasa seperti ini sebelum aku datang ke sini. Mungkinkah dalam setengah bulan terakhir, kreasi alkimia lain telah muncul di lubang bau ini? Sambil bergumam, pemimpin manusia tikus itu berjalan di tikungan dan terpana dengan pemandangan di depannya. Sayang, apa ini? Dunia es dan salju itu seperti selokan. Saya melihat es di mana-mana, dan pipa-pipa di atas saluran pembuangan penuh dengan es batu dengan ukuran berbeda. Sekilas, saya mengira saya telah memasuki gua stalaktit. Ras manusia, kenapa dia ada di sini? Dan apakah ini yang dia sebut semua ini? Tatapan pemimpin manusia tikus itu tiba-tiba tertuju pada es di depan. Lu Yun meringkuk dan membeku di dalam es. Pemimpin manusia tikus itu menarik napas dalam-dalam dan perlahan mendekati Lu Yun. Semakin dekat ke Lu Yun, semakin rendah suhunya. Ketika pemimpin manusia tikus itu mendatangi Lu Yun, tentakelnya membeku menjadi es loli dan terkulai di sekitar mulutnya. Dengan dua bunyi mencicit, pemimpin manusia tikus itu mengulurkan cakarnya, membuang esnya, dan menarik Lu Yun yang membeku keluar dari es. Monster yang luar biasa. Dia sangat beku dan masih memiliki detak jantung. Pemimpin manusia tikus itu menghela nafas lega pada cakarnya yang membeku, dan memimpin Lu Yun meninggalkan dunia es dan salju dengan cepat. Menariknya kembali ke paha Tyrannosaurus Rex, tempat matahari bersinar, diperkirakan akan membantu Lu Yun segera mencair. Bersin. Lu Yun bergidik dan dengan cepat meletakkan kristal es dingin tertinggi di pelukannya. Aku akhirnya mendapat kekuatan dari obatnya untuk melewatinya. Bersin. Lu Yun merasakan tubuhnya yang tenang dan menghela nafas lega. Saya hendak membuka mata dan melihat sekeliling, tetapi ternyata kelopak mata saya membeku dan saya tidak dapat membukanya. Api aneh ikan yin yang beredar, dan semburan uap keluar dari tubuhnya, Lu Yun juga mencair. Manusia, kamu sudah bangun sekarang. Pemimpin tikus yang bersembunyi di kejauhan karena tidak tahan dengan udara dingin yang terpancar dari tubuh Lu Yun berseru. Bangun, Lu Yun menggerakkan tubuhnya dan berkata, bagaimana kabar Tyrannosaurus Rex? Apakah sudah terpecahkan? Apakah kamu meragukan kemampuan bisnisku? Pemimpin tikus itu meletakkan tangannya di pinggul dan tampak tidak puas. Tidak mungkin. Aku tidak penasaran. Meskipun Lu Yun bersungguh-sungguh, dia tidak akan pernah mengakuinya. Lihat ke belakangmu. Penciptaan alkimia nomor 001 ada tepat di belakangmu. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia menggigil dan berlari ke depan 3 atau 4 meter. Pemimpin Ratman, kalian manusia, itulah satu-satunya hal buruk tentang dirimu. Kamu fasih dan banyak bicara.
Kamu melakukan satu hal di depan orang lain dan melakukan hal lain di belakang orang lain. Bukankah ini refleks mental? Itu di bawah sadar. Lu Yun menggaruk kepalanya, menoleh, dan melihat pahanya yang kurus dan mati rasa dengan embun beku. Wei Rui, apakah kamu melakukan ini? Kalau tidak, saat itu hanya kita berdua. Setelah kamu mendapat bunga mawar, kamu jadi gila. Siapa lagi kalau bukan aku? Pemimpin manusia tikus itu berkata dengan bangga. Lu Yun menelan ludah dan berkata pada dirinya sendiri, pemimpin tikus ini sepertinya bersembunyi cukup dalam. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan Tyrannosaurus Rex, dan setidaknya dia dapat bersaing dengan para pembudidaya di mendiang alam abadi Daluo Jin. Akibatnya, dia jatuh ke tangan pemimpin tikus itu. Selain kaget, Lu Yun juga merasa sedikit kasihan. Awalnya ia mengira pemimpin manusia tikus itu bermaksud menjatuhkan Tyrannosaurus Rex hanya untuk melumpuhkannya atau membuatnya pingsan, namun pada akhirnya ia malah terbunuh. Dia awalnya berencana untuk mengadopsi Tyrannosaurus Rex ini sebagai adiknya. Belum lagi kekuatan tempurnya yang menakutkan untuk saat ini. Betapa megahnya mengendarai Tyrannosaurus Rex ketika tidak terjadi apa-apa. Tingkat pengembaliannya benar-benar 1000%. Tapi cita-citanya sangat penuh, tapi kenyataannya sangat kurus. Tyrannosaurus Rex sudah mati, hanya bisa dikatakan itu takdir tapi bukan takdir. Ras manusia, kenapa kamu masih cemberut setelah bencana? Pemimpin tikus itu bertanya dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Lu Yun menghela napas dan melupakan gagasan yang tidak realistis atau tidak dapat dicapai ini. Benar, saat kamu bertanya padaku sebelumnya dari mana asal luka pada Tyrannosaurus Rex, apa yang ingin kamu katakan padaku? Itu, kali ini giliran pemimpin Ratman yang terlihat kesepian, luka di kaki penciptaan alkimia nomor 006 disebabkan oleh bola lunak berwarna hijau milik ayahku, dan alasan mengapa ruang alkimia Falcon berubah menjadi bumi hangus yang begitu luas adalah karena ledakan itu. Lu Yun, mustahil, bagaimana kantong kotoran itu bisa sekuat itu? Jika kita tidak bersembunyi di rumah persembunyian, kita mungkin akan musnah, kata pemimpin tikus dengan ekspresi sedih. Bukankah itu berarti kamu secara pribadi menghancurkan anggota suku dan teman kandang domba mutanmu? Lu Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata tanpa berpikir. Benar, pemimpin manusia tikus itu menghela nafas, saya setengah bertanggung jawab atas kematian mereka. Apakah hanya setengah hancur? Kamu harus bertanggung jawab penuh atas ini. Lu Yun bertindak sebagai hakim dan berkata dengan tegas. Pemimpin manusia tikus itu melirik ke arah Lu Yun, umat manusia, jangan bertingkah seolah kamu tidak begitu tertarik dengan masalah ini. Kamu juga setengah bertanggung jawab atas kematian mereka. Jika kamu tidak mengeluarkan kantong air itu, aku tidak akan melakukannya. Akan terpeleset. Bukankah itu karena kakimu panas saat itu? Aku mengeluarkannya untuk membantumu meletakkan kakimu di atasnya. Aku bahkan mengingatkanmu untuk tidak melompat ke atasnya, tapi apakah kamu mendengarkan? Oke, meskipun ini potku. Seharusnya aku tidak mengeluarkan kantong air ini, tapi saat kamu terpeleset dan jatuh, apakah aku menerima jantung yang mengendalikan ledakan kantong kotoran? Jika kamu tidak berdiri di begitu terburu-buru sehingga jika kamu memukulku terlalu keras, apakah aku akan menginjak kantong air dan terpeleset? Secara keseluruhan, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Setelah pernyataan Lu Yun, dia membuka masalahnya dan membereskan dirinya sendiri. Ini seperti berjalan melewati ribuan bunga, tidak ada sehelai daun pun yang menyentuhku. Kamu adalah ras manusia dengan gigi tajam dan lidah tajam. Aku tidak bisa membantumu, tapi kamu harus bertanggung jawab atas masalah ini, kalau tidak aku tidak akan pernah selesai denganmu. Tampaknya pemimpin suku tikus mengandalkan Lu Yun. Apa yang ingin kamu lakukan? Terus terang saja, tidak perlu bertele-tele, Lu Yun tepat sasaran. Orang yang mengerti, saya hanya suka berurusan dengan orang seperti Anda. Sangat mudah untuk memahami dan menghemat waktu dan tenaga. Melihat ini, pemimpin orang tikus berhenti menyembunyikannya, sekarang ruang alkimia Falcon telah dihancurkan, dua anggota sukuku tidak lagi. Aku ingin kamu membantuku mencuri solusi alkimia dari dua ruang alkimia lainnya. Puff, Lu Yun hampir tidak tertawa terbahak-bahak, hanya kamu yang kembali ke klan. Bisakah kamu mengenali kenyataan dengan jelas? Kamu adalah ciptaan alkimia. Dari sudut pandang rasional, kamu bukanlah makhluk hidup sama sekali. Bagaimana klan bisa mengatakan ini? Katakan saja padaku apakah kamu setuju atau tidak. Tentu saja aku tidak setuju. Lu Yun langsung menolak, masih ada hal-hal penting yang menunggu untuk aku lakukan. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu di sini. Setelah mendengar ini, pemimpin tikus itu tersenyum dengan tenang, ras manusia, saya tahu kamu bukan dari ras manusia di cincin Pulau Langit. Kamu pasti dari dunia bawah. Dan hal penting yang kamu katakan, jika tebakanku benar, adalah kembali ke alam bawah. Lagi pula, klan Demon Eagle sedang menghancurkan rumahmu dengan kreasi alkimia bernomor sekarang. Pada saat ini, Lu Yun merasa seperti dia berdiri telanjang di depan pemimpin manusia tikus itu, dan semua pikirannya terlihat jelas. Berbicara tentang telanjang, Lu Yun tiba-tiba merasa kedinginan. Dia menunduk dan segera kehilangan ketenangannya. Kenapa kamu benar-benar telanjang? Aku, di mana pakaianku? Apa yang kamu lakukan padaku? Pemimpin Ratman. Ras manusia, jangan menuduh tikus baik itu dengan tidak adil. Saat aku menemukanmu, kamu sudah telanjang dan membeku di dalam es.
Aku dengan baik hati menyelamatkanmu, kalau tidak kamu akan tetap berada di dalam es sekarang. Di dalam membeku. Setelah mendengar ini, Lu Yun mendapat kesan. Tampaknya pakaiannya telah robek ketika obatnya menjadi lebih kuat. Apakah kamu tahu cara untuk kembali ke dunia atas? Alam atas, apakah ini kampung halamanmu? Siapapun yang memilih nama ini acak sekali. Pemimpin tikus itu mengeluh. Ceritakan hal yang penting. Lu Yun menekankan. Aku tahu, tapi tidak ada makan siang gratis. Sepertinya kerja sama kita harus dilanjutkan. Lu Yun menghela nafas, merasa tidak berdaya karena dimanipulasi. Senang diajak bekerja sama. Saya dapat membantu Anda, tetapi tidak sekarang. Saya perlu 1 atau 2 hari untuk menangani beberapa hal. Lu Yun tidak lagi sendirian sekarang. Ada hampir 2 hingga 3.000 orang menunggu penempatannya di ruang Flame Mountain. Tidak masalah, kekuranganku yang terakhir adalah waktu. Pemimpin tikus itu langsung setuju. Setelah berdiskusi, Lu Yun mengeluarkan 1 set pakaian baru dari cincin penyimpanan, memakainya, dan hendak keluar dari celah di atas kepalanya. Sinar matahari yang bersinar di atas kepalanya terhalang. Lu Yun tanpa sadar mendongak dan bertemu dengan sepasang mata abu-abu. Komandan, cepat kemari, saya menemukan budak manusia hari itu. Para prajurit klan Demon Eagle berteriak. Saat ini, Ying Chong sedang berjalan mondar-mandir di bumi yang hangus. Dalam prediksinya, tetua keempat pasti mati, dan lebih dari 70% bangunan di ruang alkimia Falcon hancur. Namun kenyataannya ruang alkimia Falcon dipindahkan ke tanah, dapat dikatakan bahwa ia kembali ke masa pra-pembebasan dalam semalam. Anda harus tahu bahwa ruang alkimia elang ini dibangun oleh orang-orang kuat di klan dan meminta ras di atas untuk mengeluarkan banyak usaha. Dia mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Menurut hukum klan elang iblis, bahkan memotongnya menjadi beberapa bagian tidak akan ada gunanya. Setelah mendengar perkataan prajurit itu, Ying Chong yang tidak tahu harus berbuat apa, langsung mendapat ide. Tuhan tidak baik padaku. Haha, bukankah ini kambing hitam di sini? Dia segera berlari ke celah selokan dan berteriak kepada Lu Yun, budak manusia. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari selokan dengan jujur, jika tidak. Jangan salahkan tombak di tangan prajuritku tangan karena tidak mempunyai mata. Lu Yun menatap Ying Chong dan berkata dalam hatinya, oke. Untuk memberi pelajaran pada Bas, aku menyelamatkan hidupmu, kenapa kamu tidak menghargainya? Sekarang saatnya untuk memukul moncongnya lagi. Tidak, jangan bunuh aku akan naik sekarang juga. Lu Yun sedikit menekuk betisnya dan melompat di tempat. Begitu dia melompat, Ying Chong mencengkeram lehernya. Budak manusia, kamu sangat berani, kamu berani diam-diam menyimpan kreasi alkimia di penjara, memicu pembantaian, dan menghancurkan ruang alkimia Falcon. Katakan padaku, apa kejahatannya? Tanpa membiarkan Lu Yun membela diri, sebuah panci hitam bundar besar diletakkan di atas kepalanya. Aku akan menjadi pamanmu. Lu Yun datang ke sini hanya untuk bertarung, jadi tentu saja dia tidak akan mentolerirnya, jadi dia dengan paksa membuka cakar Ying Chong dan memukul sendi cakar Ying Chong dengan siku backhand-nya. Hanya dengan 1 klik, cakar elang itu tertekuk hingga 180 derajat. Ah! Jeritan melengking keluar dari mulut Ying Chong. Melihat ini, elang iblis lainnya menyerang Lu Yun satu demi satu. Tapi mereka semua dihadang oleh Lu Yun, yang sudah mempersiapkan diri dengan baik. Budak manusia, segera lepaskan komandan prajurit kami, atau kami akan bersikap kasar padamu. Seorang prajurit elang iblis yang siap menyerang memperingatkan. Sama-sama, kalau begitu kita harus lihat apakah cakarmu lebih cepat atau tanganku lebih cepat. Lu Yun mencubit leher Ying Chong dan mengangkatnya dengan 1 tangan. Di bawah pengawasan sekelompok tentara elang iblis, ketiga kakinya patah. Dalam sekejap, suara ratapan bergema di seluruh bumi yang hangus. Sombong, budak manusia, kamu mencari kematian. Para prajurit Demon Eagle mengertakkan gigi satu persatu, tapi tidak berani bertindak gegabah. Manusia, budak manusia, selama kamu melepaskan komandan prajurit ini akan menjanjikan segalanya, berjanji padamu. Ying Chong menahan rasa sakit yang parah dan berkata. Itulah yang kamu katakan, ku bilang, cepat, lepaskan aku cepat. Wajah Ying Chong memerah karena menahan diri. Kalau begitu aku memintamu untuk mati. Mata Ying Chong tiba-tiba membelalak, dan dia tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya, tetapi Lu Yun tidak memberinya waktu untuk bereaksi, dan langsung mematahkan lehernya di hadapan semua orang. Hanya mendengar bunyi klik, kepala Ying Chong terkulai ke bawah dan bertumpu pada dadanya dalam posisi hampir sejajar. Kamu benar-benar membunuh kapten prajurit itu. Tentara Demon Eagle berkata dengan tidak percaya. Aku tidak hanya ingin membunuhnya, aku juga ingin membunuhmu. Lu Yun melemparkan tubuh Ying Chong ke samping dan mengambil 1 langkah ke depan. Prajurit elang iblis lainnya sangat ketakutan sehingga mereka mundur beberapa langkah, dan bahkan tangan yang memegang senjata mereka pun gemetar. Begitu Ying Chong meninggal, para prajurit elang iblis ini jelas-jelas berada dalam kekacauan, dan bahkan ada perselisihan dalam kontak mata mereka. Beberapa prajurit Ying Chong yang gigih bertekad untuk membalaskan dendamnya dan berperang melawan Lu Yun, sebagian lagi dari prajurit Yao Ying tidak berniat berperang dan hanya ingin melarikan diri. Lu Yun mampu menangani sekelompok pasir lepas dengan mudah. Dia membuat bola api berwarna merah darah dan menghancurkannya. Hanya dengan 1 ledakan, prajurit elang iblis itu berubah menjadi gumpalan di bumi hangus yang luas.
Sungguh dosa, ras manusia. Tahukah kamu bahwa kamu menyia-nyiakan sumber daya alammu? Keluh pemimpin tikus itu. Lu Yun menendang kaki elang itu dan berkata, kamu bukan orang kaya, tapi kamu sendirian. Mengapa kamu membutuhkan mayat seperti itu? Yang ini cukup untukmu. Meskipun Ying Chong menghiburnya, dia masih bisa melihat kesusahan di mata pemimpin tikus itu. Elang iblis yang dibakar menjadi abu oleh Lu Yun semuanya adalah tonik yang hebat. Jika tikus-tikus betina yang tertinggal di kolam tabungan dimakan, dia mungkin bisa melahirkan tikus-tikus terbang. Cepatlah, Huo, aku akan berjalan-jalan di sekitar area ini. Lu Yun meninggalkan beberapa patah kata dan pergi. Dia bilang dia akan berjalan-jalan, tapi tujuannya sangat jelas, dan dia berlari menuju kotak hitam persegi yang mencolok di bumi yang hangus. Rumah persembunyian ini terbuat dari besi bintang murni. Jika dibiarkan seperti ini, akan sia-sia. Dia sangat menyadari betapa kerasnya besi bintang itu. Singkirkan semuanya, singkirkan semuanya. Lu Yun menggosok tangannya seperti pencatut. Pada saat yang mempesona, Lu Yun membawa 8 rumah persembunyian ke dalam ruang Gunung Huoyan. Sejauh mata memandang, hanya ada yang terakhir di kejauhan. Lu Yun berlari ke arahnya dan mencoba membawanya pergi juga, tapi gagal. Hah, apa yang terjadi? Lu Yun menendang pintu rumah persembunyian, dan yang terlihat adalah tumpukan botol dan kaleng berwarna-warni. Dindingnya ditutupi dengan berbagai gambar data, begitu padat sehingga hampir tidak ada celah yang tersisa. Ini seperti ruang alkimia kecil. Lu Yun melirik ke arah dia datang. Awalnya dia mengira dia ingin memanggil pemimpin tikus itu untuk datang, tapi ketika dia melihat pihak lain berbaring di Ying Chong dan berpesta, dia segera menarik pandangannya memberitahu pemimpin tikus. Artinya, dia diam-diam memasukkan semua yang ada di rumah persembunyian ke dalam ring penyimpanan. Ketika pemimpin Ratman melihat Lu Yun membuang muka, dia juga menghela nafas lega, duduk dari Ying Chong, dan memuntahkan semua darah di mulutnya ke dalam tas di tangannya. Saya tidak tahu apa niatnya. Bisa dibilang keduanya tampak bekerja sama di permukaan, namun nyatanya mereka saling waspada. Lu Yun, khususnya, memiliki pemahaman yang semakin kabur tentang penciptaan alkimia dari pemimpin manusia tikus, seolah-olah pria berukuran setengah ini menyembunyikan semua rahasia tersembunyi.